Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu di kelas 9 dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, materi SKI di kelas 9 semester ganjil diantaranya adalah memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Yang kedua, memahami sejarah kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ketiga, memahami biografi para tokoh dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Antara lain, kita nanti akan mempelajari Wali Songo, Syekh Abdul Rauf Singkal, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang keempat, memahami semangat perjuangan Syekh Abdul Rauf Singkal, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang teori masuknya agama Islam di Nusantara. Terdapat 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut saling mengemukakan pendapat kapan masuknya Islam, asal negara, dan penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Teori yang pertama yang akan kita bahas adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Pembawanya berasal dari Gujarat atau Kambai, India. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Pencetus teori ini adalah seorang tokoh yang bernama Snughornya dan J. Pisnavel. Menurut mereka, Islam masuk ke Nusantara sejak awal abad ke-13 bersama dengan hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan pedagang Gujarat yang datang. Dasar teori Gujarat adalah pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kedua, hubungan dagang Nusantara dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Ketiga, adanya batu nisan Sultan Kerajaan Islam Samudra Pasai yang bernama Al-Malikus Soleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Teori yang kedua adalah teori Mekah atau teori Arab. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Dasar teori Mekah atau teori Arab adalah yang pertama, pada abad ke-7 atau tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan orang-orang Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita dari Cina. Dasar yang kedua,
Kerajaan Islam Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang berasal dari Mesir. Pendukung teori Mekah atau Arab adalah diantaranya tadi Buya Hamka, Pander, dan Tiwi Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam, sehingga masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7. Dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab. Teori tentang kedatangan agama Islam ke Nusantara yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan agama Islam ke Nusantara berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang kini dikenal dengan nama negara Iran, pada abad ke-13. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Dasar teori Persia adalah yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husein, cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh kaum Syiah atau umat Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabwik atau Tabot, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Dasar yang kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaz. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Dan yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Ketiga teori tersebut pada dasarnya memiliki kebenaran dan kelemahan. Oleh karena itu, berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam di Nusantara atau Indonesia adalah bangsa Arab, Persia, dan Gujarat, India. Anak-anak sekalian, itulah materi kita pada hari ini tentang teori kedatangan agama Islam di Nusantara. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Minggu depan kita lanjut dengan materi berikutnya. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.